Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Selawat beriringan salam kita curahkan kepada pangkuan alam baginda alam, yakni Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari datang dua orang sahabat menjumpai Siti Aisyah. Dua orang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Siti Aisyah, habirni, ceritakan kepada kami apa yang tidak kami ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Siti Aisyah meneteskan daripada air matanya. Dia mengatakan, "Pada satu malam datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumahku." Lalu kemudian dia berkata, "Ya Siti Aisyah, malam hari ini adalah saatnya aku bersama denganmu. Apakah boleh pada malam hari ini aku pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Seorang Siti Aisyah, istri yang solehah, yang sudah dititipkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku adalah manusia yang paling beruntung. Pada malam hari ini engkau datang ke rumahku. Aku sangat merindukan engkau. Dari maghrib ke maghrib aku ingin berjumpa dengan engkau. Aku ingin mencium tangan engkau. Aku ingin menjabat tangan engkau. Bahkan pada malam hari ini engkau satu kasur denganku. Bahkan pada malam hari ini engkau satu kamar denganku. Kulit engkau bersentuhan dengan kulitku. Jika pada malam hari ini engkau ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ikhlas ya Rasulullah. Silahkan wahai Rasulullah." Rasul mengambil daripada air wuduknya. Rasul solat. Siti Aisyah merenung melihatnya. Begitu lama sekali Nabi Muhammad SAW melaksanakan daripada solat, jauh pertengahan malam. Malam itu sangat lama sekali Nabi melaksanakan daripada solat. Terdengarlah suara Bilal mengkumandangkan, "Aqimis solah, aqimis solah, aqimis solah," kata Bilal. Habis malam Rasulullah bersama dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau solat entah berapa banyak rakaat yang telah engkau laksanakan. Namun aku melihat di setiap takbir engkau, di setiap ruku engkau, di setiap sujud engkau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah gerangannya ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Wahai Siti Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Inilah syukurnya Nabi. Inilah syukurnya Rasulullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, nama Rasulullah terpampang di pintu surga yang tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam pun melihat di setiap langitnya Allah tertulis nama Nabi Muhammad. Inilah syukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diucapkan dengan lafaz alhamdulillah saja, tapi harus pelaksanaannya. Kalau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah semua orang bisa, belum tentu pelaksanaannya. Ada orang yang mencari rezeki hari ini, dia mendapatkan sedikit daripada rezekinya, terbelesit di hatinya, kok cuma sedikit. Itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah sampai ke kota Madinah, sampai di kota Madinah disambut oleh kaum Ansar di sana. Rasul dijunjung, dicium daripada tangannya. Rasul melepaskan daripada ontanya, di mana onta itu duduk nantinya, maka disitulah akan dibangunkan masjid dan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dua orang anak yatim menjumpai Nabi Muhammad. Datang dua orang anak yatim menjumpai Rasulullah. Onta itu berjalan duduk di tanahnya anak yatim tersebut tadi. Rasul pergi ke sana bertanya, siapa yang punya tanah ini? Dua orang anak yatim mengacungkan daripada tangannya, saya ya Rasulullah. Apakah ikhlas? Ini tanah untuk dibangunkan masjid. Ya Rasulullah, ini tanah aku wakafkan kepada engkau ya Rasulullah. Rasul orangnya bukan hanya yang mau menerima saja. Rasul katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, kumpulkan uang, berikan kepadanya. Dikumpulkan uang, diberikan kepada anak yatim tersebut. Anak yatim itu mewakafkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini uang saya wakafkan ya Rasulullah. Maka dibangunlah oleh Nabi masjid. Sampai pada saat ini, sampai pada detik ini, pahalanya mengalir kepada dua orang anak yatim tersebut. Inilah Nabi. Dia tidak membahagiakan umatnya di dunia saja, tapi membahagiakan umatnya di akhirat. Dia tidak menyelamatkan umatnya di dunia saja, tapi menyelamatkan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi orangnya bukan hanya mau menerima saja. Beda dengan kita. Kalau kita nih menerima saja mau. Ada orang yang rezekinya banyak, sedekahnya cuma 1.000, seminggu pula sekali. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, didatangi oleh kaum Ansar dan Muhajirin. Rasulullah pada saat itu memanen daripada buah kurma yang bagus dia pisahkan, yang tidak bagus dia pisahkan, yang bagus dia berikan kepada semua orang, yang tidak bagus untuk dia. Apa contohnya yang tidak bagus? Direndam pada malam hari, dimakannya di pagi hari. Ini Rasulullah bersedekah kepada orang begitu. Kalau kita tidak mampu bersedekah seperti itu, minimal jangan memberikan orang barang yang buruk. Ini bersedekah barang yang bagus-bagus sedikit. Nah, ini kalau mau ngasih samal yang enak-enak dikit itu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada dua orang murid Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai guruku, ada dua orang. Yang pertama dia rajin solat, tapi kelakuannya tidak baik. Yang kedua orang tidak solat, tapi kelakuannya yang baik. Mana yang benar wahai guruku? Gurunya menjawab, kedua-duanya benar. Orang yang solat tapi kelakuan tidak baik, bisa jadi dengan solatnya timbul hidayah kepadanya, dia bisa berubah menjadi baik. Lalu kemudian orang yang tidak solat tadi, tapi orang yang solat, dia berkelakuan tidak baik, maka timbul hidayah kepadanya karena solatnya. Yang kedua, orang yang tidak baik, orang terus solat, tapi karena dia berbuat baik, maka timbul hidayah kepadanya, dia bisa melaksanakan daripada solat. Yang paling berbahaya yang ketiga, apa? Kata Imam Syafi'i, yang ketiga ni paling berbahaya. Orang yang selalu menilai orang lain tanpa menyadari dirinya sendiri, tanpa melihat dirinya sendiri. Ini yang perlu kita koreksi. Terkadang-kadang kita selalu menilai daripada kehidupan orang lain. Ada orang bertato, wah ini masuk neraka jahanam. Ada orang yang berjalan-jalan tidak jelas, wah ini pasti masuk api neraka. Ini banyak orang yang menilai daripada orang lain. Baru belajar sedikit langsung menyalahkan orang lain, oh itu salah, itu tidak benar. Ini yang terjadi di lingkungan kita saat ini, di mana baru belajar sedikit langsung menyalahkan daripada orang lain. Ini tidak boleh. Kalau tidak melihat kemungkaran yang jelas, tidak melihat kebatilan yang jelas yang ada dengan dirinya, jangan langsung kita menyalahkan dirinya. Maka daripada itu, sebelum kita menyalahkan daripada orang lain, kita tata diri kita sendiri dulu. Tata daripada hati kita.
Apa yang harus kita perbuat? Apa yang kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang-kadang orang tidak mau menyadari tentang perihal yang ada di dalam dirinya, selalu menyalahkan daripada orang lain. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Allahumma fi ila aqbi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.